Nanti ada pelatihan atau apalah yang berhubungan keterampilan. Mohon kiranya ada perhatian untuk teman-teman di mobil lainnya, karena kami sangat membutuhkan itu. Terus untuk kesehatan, untuk Mbak Les, apakah masih bisa ada normal kembali atau apa istilahnya untuk kesehatannya ini? Itu mohon diperhatikan. Terus apakah ada pelatihan khusus untuk orang-orang yang tunanetra khususnya? Itu apakah ada? Jika ada, mohon diperhatikan. Itu untuk yang lainnya mungkin usaha ya. Mungkin selain saya banyak sekali yang sudah punya usaha. Selain saya pribadi atau yang usaha-usaha lainnya mungkin masih sudah banyak. Untuk saya pribadi mohon kerjasamanya ke yang lainnya, mungkin dari pemerintah atau kemasyarakatan yang lainnya. Mohon kerjasamanya. Tanpa kerjasama kalian semua panjenengan sedaya, saya tidak bisa apa-apa. Contohnya misalnya begini, mbaknya punya usaha lontong. Kalau misalnya nggak ada yang jual, kan kalau misalnya nggak ada yang beli kan otomatis nggak laku. Begitu pula sebaliknya saya punya usaha. Kalau nggak ada yang yang menjadikan atau istilahnya mempunyai empati, mau kasih kerjaan jasa, kan saya kan juga nggak laku gitu. Mohon kerjasamanya dari pihak manapun. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada perkataan saya atau kata-kata yang salah atau yang kurang benar, mohon saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Isi atas banyak sekali aspirasinya, pertanyaannya kepada teman-teman kita BBM maupun dari pemerintah desa. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya dari perangkat desa, mungkin ibu-ibu PKK-nya monggo. Biasanya yang paling dekat dengan data disabilitas atau teman-teman disabilitas itu ibu-ibu PKK atau dengan berkaitan dengan keterampilan. Semoga nanti ada sinergi antara BBM maupun pemerintah mengenai data disabilitas itu, karena memang yang paling dekat dengan warga disabilitas di Pamekasan ini kan perangkat desa seperti itu. Jadi kami semoga nanti bisa berkolaborasi teman-teman yang memang belum punya KIS ataupun belum dapat PKH, itu nanti bisa kami menjadi jembatan untuk kami sampaikan kepada Dinsos, karena kemarin pesan dari Dinsos itu bisa mengajukan KIS yang memang belum punya KIS, itu bisa mengajukan ke BPM, kemudian BPM langsung menyatakan kepada Dinsos, jadi tidak perlu lewat desa seperti itu. Jadi bisa KISnya bisa langsung jadi melalui komunitas. Itu pesan dari Bapak Nurkhalis dari Dinsos. Semoga nanti melalui sosialisasi ini juga membuka tali persaudaraan kita lebih dekat antara BPM dengan pemerintah desa kampung. Seperti itu untuk saya menyampaikan pesan dari Dinsos. Monggo apabila ada pertanyaan lagi atau mau tanya tentang macam-macam disabilitas, karena banyak sekali macamnya, mungkin dari desa juga belum tahu Mbak ini disabilitasnya apa, seperti itu juga bisa ditanyakan. Monggo Pak. Kita sebut Tabarjo itu
kirang standar kirang merata. Terus yang diambil itu kirang itu derek upami derek gabung organisasi niki syaratipun pripun? Ya, terima kasih Bapak. Mbak ini bisa ditulis pertanyaannya supaya nanti bisa memudahkan teman-teman disabilitas untuk menjawab pertanyaan. Ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan atau aspirasinya dari teman-teman disabilitas? Dari keluarga disabilitas? Oke, dari keluarga boleh bertanya. Mungkin bagaimana cara memotivasi teman-teman, memotivasi keluarga yang memang stigmanya masih tinggi, rasa mindernya masih tinggi, gak mau keluar rumah juga bisa. Jawab. Cukup Pak Sri. Jawab dulu itu ya. Kan mau di Mbak Ici dulu dijawab pertanyaannya ya untuk pelatihan perdesa. Mungkin nanti yang bisa menjawab Pak Sri ataupun Pak Gofur yang di depan. Saya baca pertanyaannya lagi. Dari Mbak Swiji banyak sekali aspirasinya. Yang pertama ada keterampilan. Banyak sekali teman-teman disabilitas di desa itu yang membutuhkan keterampilan, pelatihan, pemberdayaan. Nah, ini bagaimana supaya teman-teman bisa akomodir. Kemudian yang kedua mengenai teman-teman pelatihan khusus untuk tunanetra, apakah ada seperti itu? Yang ketiga tentang kesehatan. Di samping Mbak Sumici ada Mbak Des yang memang berkebutuhan khusus, itu apakah bisa disembuhkan kembali? Apakah melalui KIS bisa untuk membackup kesehatan beliau seperti itu? Kemudian pertanyaan dari Komdes ada ini kan banyak sekali teman-teman disabilitas yang belum tergabung di organisasi. Nah, bagaimana syaratnya untuk bisa bergabung dengan Perkisa maupun Disabel Indonesia? Monggo kepada narasumber saya persilahkan. Terima kasih. Banyak sekali usulan diskusi pada kesempatan hari ini, dan alhamdulillah itu dari teman-teman disabilitas sudah ada yang bertanya, kemudian dari Gandes juga bertanya. Ini berarti nyambung, jadi nyambung. Mudah-mudahan dengan awal pertemuan ini nanti bisa berlanjut, Pak ya, bisa berlanjut sehingga apa kebutuhan dari masing-masing, mungkin dari BPS desa, ya, atau mungkin dari dengan komunitas peduli, ya, atau mungkin dari kita sendiri. Yang jelas, yang pertama yang kita coba adalah data disabilitas. Dan ini pertanyaan yang kita uji, ini sangat penting sekali dengan keberadaan aja, keberadaan dari keberadaan. Keberadaan itu sangat membantu untuk disabilitas, dan adanya perjumpaan yang ada di kecamatan dengan di desa Amberikut ini nanti dengan mulai data secara keseluruhan. Mungkin diawali dari data disabilitas desa Amberikut membantu pemerintah desa, ini membantu pemerintah desa untuk adanya data. Dan nanti kalau sudah kita pilih, yang pilih sesuai dengan kebutuhannya, ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Kalau tunanetra atau mungkin yang butuh najis, atau mungkin yang perlu bantuan kursi roda, atau mungkin perlu bantuan takdir, atau mungkin perlu bantuan untuk sekolah. Kadang-kadang ada disabilitas yang tidak disebutkan begitu, atau mungkin keluarganya disabilitas dan beliau tidak mampu menyokong anaknya, ya itu juga perlu perhatian. Dan dengan adanya data BA ini berarti kita kelompokkan, nanti kita sampaikan mana yang perlu kita sampaikan ke pemerintah desa, ya, dan mana yang kita sampaikan ke BPN atau kita ajukan berjuta. Jadi nanti deteksi kebutuhannya berapa. Jadi caranya dengan menyampaikan usulan itu ada datanya.
Betul namun ngomong kita juga punya dasar dasarnya ada 10 mungkin, terus kebutuhannya A, B, C, dan sebagainya. Terus kaitannya dengan tadi itu saya dari pemerintah desa, sehingga nanti diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan musembah, Pak ya, jadinya dari Pak Kepala Desa, pemerintah desa, nanti dengan dari pemerintah desa atau disabilitas diberikan kesempatan untuk kalau ada rapat-rapat desa diikut sertakan. Mudah-mudahan dengan keikutsertaan dengan di forum, dengan juga bisa menyampaikan. Kalau jangan sudah datang, ya mungkin ya nggak terpengaruh. Kalau jangan datang terus bisa memberikan usulan, ya itu sangat memberikan masukan kepada desa sehingga mereka tahu atau mereka bisa tahu dengan data yang ada dengan punya. Jadi dengan dibantu dari pendamping. Terus untuk kaitannya pelatihan ini juga teman-teman dari Perdipa juga BPN sudah koordinasi dengan terkait ya, ini dari dinas atau kantor BLK sosial ini sudah koordinasi memang dari Perdipa untuk menyiapkan dana. Kalau memang memungkinkan bisa untuk apa bisa mudah-mudahan ada anggaran support anggaran untuk kegiatan pelatihan dan perbuatan untuk disabilitas. Kalau bisa urus teman-teman difabel. Biasanya kalau dicampur dengan masyarakat biasa mereka ada kalau khusus biasanya lebih fokus dan mereka akan lebih nyaman. Monggo untuk pelatihan apa nanti disampaikan ya di wilayah yang memang perlu sekali pelatihannya apa. Terus untuk persyaratan masuk organisasi kita tidak ada persyaratan yang harus tidak ada Pak. Ya yang penting ya persyaratannya difabel Pak. Sebenarnya difabel. Sebenarnya difabel ya baik cewek atau cowok putra putri monggo, baik anak kecil atau mungkin remaja atau mungkin dewasa lansia monggo, terserah ya. Semua dimasukkan syukur-syukur sekali tempo ada perkumpulan difabel di desa Tambarjo enggak. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian khusus kalau ada suatu perkumpulan yang melibatkan banyak disabilitas. Karena di desa Tambarjo ini kan banyak dukuhannya, ada 6 dukuhan. Di 6 dukuhan mungkin yang di Kaliporang sana tidak tahu, di Raidan sana kita tidak tahu sih. Ya mungkin asal-asal karena desa Tambarjo ini ada kecamatan punya 6 desa tapi ini jaraknya sangat luar biasa. Jaraknya sangat luar biasa dibandingkan dengan desa yang lain. Kalau ditujukan yang paling kecil itu desa Tegung Dingin dari 1 desa dan juga yang sangat kecil. Kalau desa di luar Tambarjo ini mungkin besar lagi Pak ya, jadi sudah begini bisa dibuat di sana sudah namanya desa. Nah seperti itu. Kalau Mbak Wiji mungkin untuk yang di Tambarjo di sekitarnya kan bisa bisa terjadi. Kalau itu yang di Kaliporang terus di Karangpakke di Raidan kita gede. Nah itu mungkin dengan dia mungkin nggak tahu nggak tahu. Nah ini mohon dari ibu-ibu
PKK khususnya biasanya itu yang mendata kaitannya seperti ini ya, mungkin yang rentang-rentang gitu kan, sejak bumil, gaji, usia tahun, terus difabel, gitu. Mohon dibantu dulu ya untuk kaitan ini nanti diuji koordinasi dengan ibu kami ya, sama untuk kaitannya dengan yang lain dengan perusahaan desa ya Pak dan itu nanti kita buat datanya dulu ya, dibilang-bilang kebutuhan dan bisnis ya. Saya kira itu mohon bagian edit. Terima kasih Pak Tri atas jawabannya. Semoga nanti memberikan jawaban dari pertanyaan atau aspirasi dari Bapak Ibu Bapak Ibu yang disampaikan tadi. Mungkin ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan. Mungkin sudah membuka wawasan apa yang disampaikan Pak Tri, bisa muncul pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Monggo Bapak Ibu. Oke, mungkin dari Ibu PKK mau menyampaikan sedikit informasi terkait disabilitas atau warganya yang disabilitas. Monggo. Atau mungkin punya ya kegiatan pelatihan apa teman-teman disabilitas, bagaimana cara ikutnya seperti itu bisa. Ikut kalau ikut. Ngobrol Bu. Ayo sini. Sini ada satu biar apa? Terima kasih waktu yang diberikan. Ini Pak, kemarin Pak siapa yang Arif ini masalahnya yang mengumpulkan yang dikabel, tapi agak kaget kok itu bisa dikumpulkan. Padahal dari kamu belum pernah siapa yang disabilitas bisa ini kok cuma tambah-tambah aja, bukan kok belum ada di desa Kandarika banyak kan yang masuk disabilitas. Itu ya. Yang awalnya itu data dari mana saya tetap bertanya enggak. Ini kalau dari jenengan kalau suruh data, tetap kami mendata dari masing-masing bukuan. Tidak hanya dari buku tambah angka, dari Raikan, dari Masjid, dari Palekoran, Serikat, itu masih banyak ya, termasuk disabilitas. Terima kasih Ibu. Dengan Ibu siapa ya? Bu Widi Astuti. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab dari Mas Arif. Bagaimana ini teman-teman disabilitas dari desa Ambak-Ambak Aceh. Padahal masih banyak disabilitas yang lain. Dan dari mana juga data-data dari teman-teman disabilitas ini. Kami mendata itu kan memang yang diutamakan perempuan disabilitas, dan untuk yang global lain yang kami memang belum mendata karena program kami memang untuk disabilitas yang memang stigma tinggi di kami. Untuk bisa bukan kami berdua memang bahkan awal dari yang Bu Wati sama Bu sini yang ini itu baru untuk mengenal orang yang bisa kali orang itu tidak bicara banyak. Sebenarnya enggak dulu itu nggak boleh ya, baru banyak dengan info mungkin nanti waktu dalam data kita ini katakan itu Bu dan mohon juga menyampaikan berlanjut dan untuk kami tadi Mbak Widi yang melakukan video kita ya itu yang ada kalau kami di
mampu ya, itu mampu nggak? Kalau memang sudah sekali nanti berminat, kita sudah bantu untuk fasilitasi, ya sekolah sambil pelatihan, ini kalau di itu. Ya, tapi kalau yang khusus untuk netra memang kita mampu. Tapi kalau yang di Kabupaten kurang, mungkin nanti di sos mungkin pelatihan mungkin sama bijak kalau yang netranya itu. Soalnya kalau dulu pernah ada, tapi kalau kita komunikasi dengan pihak sos. Dan Terima kasih kepada Mas Arif. Sedikit menambahi apa yang disampaikan Mas Arif, bagaimana kami bisa mendapatkan data karena kami juga bekerjasama dengan dinas PMD. Nah, dari PMD tersebut kami mendapatkan data-data disabilitas, namun juga tidak lengkap karena mungkin sudah 10 tahun yang lalu, mungkin sudah 5 tahun yang lalu seperti itu Bu. Jadi harapannya dari sosialisasi ini nanti teman-teman Komdes juga ikut membantu teman-teman disabilitas, mungkin bisa dikoordinasikan dengan Bapak RT ataupun RW-nya masing-masing yang mungkin lebih dekat dengan teman-teman disabilitas itu. Semoga nanti dari pertemuan kali ini bisa menentukan data-data sesuai dengan kebutuhan teman-teman disabilitas. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri sesi ini, nanti mungkin Pak Nupur ingin menyampaikan beberapa sambutan. Ini jadi ini yang ada masyarakat dengan ini sesuatu yang produktif Pak Kesian. Juga dulu ya, dulu ini tunarungu kita. Usianya berapa? Usianya 15 tahun. 15 tahun. Ya benar Bu. Ya benar ya. Sekolahnya gimana? Ya sekolah dari SD. Ya sekolah. Memang Bu. Sekolahnya ya. Ya Bapak nanti atau dari BASD atau mungkin dari sekolah di dan namanya ada di Gabus ada Sartika ya. Kita dulu mau tolong ada dengan sekolah. Ini memang dulu biar apa nanti di sana itu kan bisa melanjutkan kami dengan bisa bergaul dengan ada teman baru mungkin kalau tidak pernah bertemu dengan teman seperti sama dengan Nurul kan biasanya ada teman-teman perkumpulan disabilitas tunanetra bicara itu ada teman-teman. Jadi walaupun saya juga dengan teman disabilitas yang tunanetra saya komunikasi yang kuat ya. Saya sebenarnya tidak bisa bahasa isyarat. Yang penting Mbak Nurul ini bisa bergaul dengan orang lain. Yang pertama, yang kedua bisa mengetahui informasi terkait disabilitas. Mungkin barangkali ada atau mungkin ada yang perusahaan membutuhkan tenaga dari disabilitas juga butuh punya keahlian di dalam gitu. Nah, kalau tidak disekolahkan atau dimasukkan dalam sekolah rumah kita tidak tahu potensinya. Jadi tahu potensinya pada betul ini yang punya hak untuk belajar. Intinya adalah jalur punya hak untuk belajar. Dan nanti kalau menurut ada kesulitan, mungkin kita berbagai waktu itu
Informasi yang sangat luar biasa. Kita belum dibantu baik. Dibantu ya. Mudah-mudahan kalau orang kendala biaya atau gimana, turun pokoknya dibantu lah. Jadi, misalnya Pak Lurah. Jadi, dia Pak Lurah ini bisa sekolah. Saya kira itu tambahan dari Pak Luhut. Monggo Pak Ketua BPN Pak Muhammad Abdul Luhut untuk bisa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi saya mengikuti dari belakang karena pengen tahu juga hasil dari diskusi ini. Langsung mau nih, jadi dari siang ini ada beberapa tadi permasalahan dan juga kebutuhan teman-teman daerah yang ada di desa. Memang apa yang disampaikan tim tadi, teman-teman pengurus DPR memang benar terkait Mbak Wici nih, terkait pelatihan. Memang kami butuh data. Dari data nanti masuk DPM, mungkin dari tim Mas Arif dan yang lain-lain, kami sudah pernah katakan dan saya sampaikan, tolong proposal segera masuk ke sosial untuk perubahan nanti yang dibutuhkan teman-teman yang didampingi itu apa saja. Itu penting sekali karena Pak, ini seperti catatan kami juga untuk setiap tahun 1 tahun sekali Bapak Ibu kita ada namanya Muslim Bank Keren, kelompok rentan yang itu ini adalah satu-satunya Muslim Bank yang ada di Indonesia, malahan di Indonesia itu mengumpulkan Bapak Bupati memberikan peluang memberikan wadah pada teman-teman disabilitas dan juga perempuan dan anak dalam satu lingkup diskusi di kabupaten. Nah, dari hasil inilah itu yang saya harapkan. Jadi hari ini itu banyak dapat sekali, mungkin untuk menjadi imbauan juga kepada tim juga yang mendampingi, terutama untuk data. Tadi baru tambah dukuh tambah rejo. Mungkin Mas Harif bisa juga memasukkan bukan cuma perempuan. Harapan kami bukan cuma perempuan, tapi semuanya didata. Ini penting. Mulai dari anak-anak sampai lansia, disabilitas tolong didata. Terus yang kedua, DBM itu punya jalan tol Pak untuk KIS. Jadi setiap tahun untuk DBM sendiri itu punya peluang atau istilahnya diberikan kuota dari dinas sosial untuk KIS itu langsung tanpa harus mulai proses yang ribet dan sulit, tidak. Jadi kalau kita langsung ada data dari bawah masuk ke lembaga kami yang ini operatornya Mbak Lia kebetulan di sini tadi, nanti disampaikan. Kalau nomor HP-nya bisa ditulis Mbak, nanti dari desa juga ikut, mungkin dari warga juga yang punya disabilitas, keluarga disabilitas membutuhkan KIS bisa langsung. Ini memang kita punya jalan tol Pak, dalam hal jalan tol memang dari pemerintah ada prioritas khusus untuk disabilitas, terutama lembaga kami setiap tahunnya ada kuota 2.000, 4.000, kadang bahkan kita itu kurang, yang mendaftar itu sedikit, makanya kadang sampai orang yang butuh KIS istilahnya dada ya, dalam arti dada di sini dia butuh perobatan yang sifatnya sangat penting sekali. Kadang kita juga memasukkan juga karena kan kuotanya juga kurang disabilitas, makanya kita punya jalan tol untuk satu KIS dan juga untuk PKH terutama untuk teman-teman disabilitas yang belum mampu.
nanti bisa diajukan datanya juga, nanti kita cover, kita sampaikan ke dinas sosial untuk nantinya mereka sangat terbantu karena informasi datang langsung dari Bapak. Karena selama ini memang diskusi seperti ini dibutuhkan sekali. Jadi kebutuhan teman-teman termasuk siapa tadi yang tunanetra dan tidak nurul itu seharusnya memang dari yang Mbak Lestari itu seharusnya dari kecil sekolah. Karena itu banyak beasiswa tunanetra itu dari Australia Foundation. Sampai jenjang S1, S2 sampai S3 dibiayai dari Australia gratis, Bu. Jadi untuk tunanetra itu memang dikhususkan. Makanya kalau punya anak disabilitas, tolong disekolahkan. Ini penting sekali. Karena saya banyak teman-teman aktivis yang ada di Jogja, yang internasional, masuk Mas Doni itu direktur Asia Foundation. Asia Foundation itu membawai beberapa negara Asia Tenggara. Itu seorang tunanetra juga. Dia bisa pakai laptop, HP, bahkan juga punya yayasan juga, itu seorang tunanetra. Makanya jangan gini loh, kalau punya anak kebutuhan khusus beda dengan yang lain itu adalah istimewa. Ini penting sekali. Punya kekurangan itu adalah istimewa. Kenapa istimewa? Karena sekarang sesuai dengan SDGs tahu Bu, Sustainable Development Goal itu yang diadakan PBB, itu Persatuan Bangsa-Bangsa, disabilitas itu berhak dijamin kehidupannya oleh pendidikan, kesehatan, dan juga keberlangsungan hidup. Jadi banyak lembaga-lembaga luar negeri itu memfasilitasi mulai terutama untuk beasiswa anak-anak disabilitas asal wong tuane tegel. Aku pengen anakku pinter, kudune metu konggone Tambahrejo siap. Nah, itu biasanya kalau saya setiap tahunnya itu peluangnya itu banyak sekali, akan tetapi peminatnya kurang. Sekarang, makanya karena banyak orang tua disabilitas yang memiliki anak, apa yang cowok anak itu gak mentol. Nah, dari situ tolong yang punya anak disabilitas disekolahkan. Ini penting sekali untuk pendidikan. Terus yang kedua, untuk kaitan pelatihan, termasuk keterampilan yang tadi yang disampaikan, yang dibutuhkan, kita itu butuh datanya. Mungkin dari Tambahrejo ada disabilitas berapa, membutuhkan pelatihan apa? Nah, nanti apa? Biar nanti kami cover, ada KTP-nya, kebutuhannya apa, nanti kita ajukan ke dinas terkait, mungkin dinas sosial, dinas tenaga kerja, atau mungkin dinas perdagangan dan yang lain-lain. Kalau setidaknya tidak bisa tercover lagi, biasanya kita lewat CSR. Itu dari perusahaan-perusahaan yang sekiranya untuk bisa membantu teman-teman kebutuhan. Ini ya, termasuk keaktifannya. Kita ada pertemuan setiap bulan tanggal 15. Sekretariatnya sudah tahu ya, sudah. Itu di SD Jedis. Itu setiap bulan ada pertemuan di situ. Yang paling penting semangat. Usaha yang disupport entah dari Pemkab dan yang lain-lain itu namanya kelompok usaha bersama, bukan usaha pribadi. Makanya kalau ada pengen support, Pak Lurah juga tahu kan, pertanian ada kelompok tani, seumat ada kelompok tani, tidak ada bantuan. Itu termasuk PKK. Jadi kan itu PKK kan itu satu kumpulan, nggak mungkin perempuan dibantu, nggak mungkin. Jadi sebuah kelompok organisasi sama dengan halnya dengan nanti disabilitas di Tambahrejo. Ada mungkin perkumpulannya Mas Ari kan setiap 1 bulan sekali kan, atau mungkin 1 bulan bisa datang 2 kali untuk ikut mendampingi kaitan kebutuhan teman-teman. Terus PKH tadi sudah saya sampaikan, tolong kalau membutuhkan datanya, termasuk KIS juga data.
termasuk kebutuhan keterampilan kita juga butuh data. Jadi saya tambah rejo datanya berapa? Mungkin 50. Yang membutuhkan pelatihan berapa? Mungkin 30 orang. Nah, nanti kita ajukan melalui lembaga kami. Itu biasanya ada prioritas Bu kalau tempat lembaga. Jadi ya tadi saya istilahnya jalan tol nanti bisa biar disampaikan langsung ke yang dinas terkait. Ada tambahan? Cukup ya? Atur suwun Pak Lurah memberikan izin ke tim DPR di Desa Tambahrejo. Semoga bisa sustainable Pak. Yang saya harapkan sustainable itu berkelanjutan, termasuk disampaikan Mas Ridwan tadi, pelatihan itu tidak harus semuanya disabilitas karena sistemnya inklusi. Kalau ada pelatihan di desa, mungkin pelatihan Ibu PKK, tolong kuota 2% sesuai dengan Perda Blora nomor 13 tahun 2019 ada kuota 2% untuk dan disabilitas, entah laki-laki atau perempuan, tolong dilibatkan. Termasuk yang Permendes baru yang kemarin, kalau tidak salah nomor 6 ya, itu memang itu ada kelompok rentan atau miskin, di dalamnya ada disabilitas juga, itu ada kuota 1%. Itu memang untuk regulasi undang-undang sudah jelas sesuai dengan UU nomor 8 tahun 2016, diperkuat dengan Permendes dan juga diperkuat dengan Perda Blora. Nanti akan muncul lagi dengan adanya Perbu di Kabupaten Blora. Memang sekarang Pak Kades semuanya sama tanpa ada perbedaan karena semua warga negara berhak dan wajib dijamin negara. Jadi tanpa ada perbedaan. Cuma kadang kita keterbatasan dari dulu sampai sekarang, termasuk kemarin kaitan COVID-19, kita memang kalah dengan data. Makanya untuk itu kita ayo sama-sama untuk kemajuan Kabupaten Blora, salah satunya kita harus punya data. Nanti setelah datanya ada, mungkin Mas Arif bisa komunikasi dengan Pemdes yang ada di Desa Tambahrejo, kebutuhannya apa, permasalahannya apa, nanti kita cover sama-sama untuk kemajuan Blora Pak. Itu gitu Pak. Mungkin dari kami mewakili teman-teman di Babel Blora, apabila ada salah kata dan tingkah di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya untuk siang hari ini. Mohon doanya Fatihah 1 kali. Semoga setelah pertemuan ini, terutama untuk Desa Tambahrejo, semakin inklusi, peduli dengan teman-teman disabilitas, dan juga banyak dukungan juga dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk kemajuan Blora. Itu ini Al-Fatihah. Iya, dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.